tahu segala keperluan anak-anak. Dengan apa bisa kami balas segala kebaikan Tuhan? Hanya dengan puji dan sembah. Kami sekarang hadir untuk membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada. Ya Roh Kudus, mengundang Kau untuk beracara di tempat ini sebebas-bebas. Dan untuk membungkus ibadah kami dengan kuasa darah Yesus. Kami halau, kami tengking, kami patahkan segala kuasa roh-roh jahat yang ingin menggagalkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Patah kuasa. Ini kami, Bapak. Kami naikkan doa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami kepada Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus.
thank you, Jesus. Mulai hati ko lang nabata, Jesus. Maturnon sa Gusti Yesus. Sisinitin ni Husu Hamasya. Kami rasakan ada hadiran di tengah kami. Dan banyak sekali pasukan malaikat berdiri di antara kami. Kami menyembahmu, Yesus. Engkau menikmati, Engkau bersemayam, bahkan Kau bertata di atas puji-pujian kami. Saat ada hadiratmu, maka kami percaya mujizatmu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Maka kami akan terus bertepuk bersorak-sorai menari bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Boleh kita nyanyi salam diri kanan kita, depan kaki kita. Katakan, aku senang. Yeah.
Pendeta Darniati Pariaji. Perkembangan kepribadian kita. Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita, sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus, dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membacakan suara gembala dengan tema yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di surga, beri rumah di bumi, rumah di surga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati pandai, cerdas, dan lulus ujian, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pemulai kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu, dalam berpikir, dalam bertindak, dan berkata-kata, hendaknya kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Poin pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yesua 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu, serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Poin kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, Ayub 28 ayat 28. Agar kita mengalami keberhasilan hidup bahagia dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama, dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi setiap kita harus selalu minta hikmat Tuhan. Poin ketiga, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, Amsal 3 ayat 5. Ketaatan adalah satu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan.
Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar. Dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu, tidak mendukakan hati-Mu, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama saksikan video perayaan hari ulang tahun ke-37 tahun Tiberias Ministry. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, para haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar anugerah-Mu. Tuhan katakan kalau makan mudanya akan bangkit dari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan itu yaitu Anda nyatu dengan Yesus. Yesus katakan apa? Bapa dan aku satu. Barang saya makan Tuhan Yesus, artinya apa? Yesus nyatu di kita, Anda dan saya. Maka bangkit dari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun Anda yang hadir di kuasa, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya akan masuk kerajaan surga. Amin. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar anugerah-Mu, berlimpahlah kasih setiamu, tidak berubah. Besar setiamu kepadaku. Kita mengucap syukur 22 Mei 2025 sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry, Gereja Tiberias Indonesia melalui sarana, kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah berada di tengah-tengah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang baik,
Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan. Kami boleh dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Yesus. Dan kami bisa rasakan ada hadirat di tengah-tengah kami. Sekarang tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Samuel Panjaitan. Siapkan hati kami, Bapak, biar menjadi tanah yang subur untuk ditabur benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang, mari kita bangkit berdiri. Ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama saya, Bapak Pendeta Samuel Panjaitan. Dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda, dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Ringkulah kepalamu, tundukkan di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Nah Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu bagi setiap kami. Kami bersyukur kami ada di Tiberias. Kami percaya lewat salat